Perkenalkan, nama saya Clara. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa yang menjadi perbincangan di Indonesia, bahkan bukan cuma di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Apa dia itu? Virus Corona. Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit parah seperti Middle Phase Respiratory Syndrome atau yang sering disebut dengan MERS. Virus corona ini atau yang sering disebut dengan COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jenis virus baru yang tidak diidentifikasi dan tidak diketahui sebelumnya sudah mewabah di Cina sejak Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19 muncul? Gejala COVID-19 ini muncul mulai dari 1-14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, sesak nafas, dan batuk. Sebagian besar 80% penyakit ini dapat dipulihkan tanpa penanganan khusus dan sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami kesulitan bernafas hingga kematian. Orang-orang lansia dan orang-orang yang terkena penyakit seperti jantung, kanker, diabetes, dan lain-lainnya cepat terinfeksi COVID-19 atau mengalami sakit yang lebih serius. Bukan hanya lansia saja yang terinfeksi COVID-19, akan tetapi mulai dari bayi hingga lansia. Bagaimana COVID-19 bisa menular dan menyebar? COVID-19 ini bisa menular dan menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan yang keluar dari hidung atau mulut saat orang yang terinfeksi COVID-19 tersebut melakukan batuk, bersin, dan berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika mereka menghirup percikan-percikan tersebut. Selamat siang, saya Clarissa. Sekarang saya bersama Kepala Cabang dari PT Cahaya Surya Jaya Sentosa, distributor minyak kayu putih Caplang, Bapak Michael. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana penerapan protokol kesehatan di kantor Bapak sama Corona ini? Ya, untuk penerapan protokol kesehatan di kantor PT Cahaya Surya Jaya Sentosa untuk area Madura, kita mengikuti anjuran pemerintah. Yang pertama, semua karyawan kita wajibkan untuk memakai masker, ya. Untuk yang kedua adalah kita menjaga jarak, social distancing. Yang ketiga, kita menyediakan desinfektan untuk disemprotkan juga. Itu yang protokol kesehatan yang kita terapkan di karyawan. Di samping itu kita juga anjurkan untuk membawa hand sanitizer ke semua karyawan, terutama untuk tim penjualan, salesman, driver maupun helper. Kemudian dari karyawannya apakah semua sudah patuh Pak? Untuk semua karyawan memang perlu usaha yang lebih keras lagi karena ada yang patuh, ada yang tidak. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan ini di semua karyawan karena kita terapkan satu pengertian bahwa ketika satu orang kena, dia akan membawa virus ke keluarga terdekat, bagi anak, istri, suami. Itu yang kita tanamkan pengertian. Jadi kita harapkan dengan kita tanamkan pengertian seperti itu, mereka mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, social distancing, hand sanitizer. Di samping itu, saat ini sedang giat-giatnya diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan operasi masker. Jadi yang tidak memakai masker akan kena denda. Dengan adanya shock terapi seperti ini, mereka mau tidak mau memakai masker. Kemudian, bagaimana pengaruh pandemi COVID ini terhadap usaha Bapak? Untuk awal-awal pandemi di bulan Januari sampai bulan Mei itu memang pengaruh sekali ya, karena waktu itu awal-awal pandemi orang jadi ketakutan mau pergi keluar, mau beraktivitas jadi ketakutan, memang ada. Tapi ketika kita tarik data dari Januari sampai Agustus, apple to apple, ada peningkatan untuk omset kami di PT Cahaya Surya Jaya Sentosa ini. Kemudian kalau untuk produknya, produk apa ya Pak yang paling laku dari Caplang ini? Produk yang paling laku untuk Caplang adalah minyak kayu putih, karena kayu putih backbone-nya dari PT Egel Indofarma. Artinya apa? Penjualan terbesar, kontribusi terbesar adalah minyak kayu putih. Kalau tahun 2019 kita kontribusinya 44%, di tahun 2020 ini 45% kontribusi kayu putih terhadap omset di Madura. Kemudian apakah meningkatnya penjualan minyak kayu putih itu ada kaitannya dengan berita-berita yang banyak bilang kalau minyak kayu putih itu bisa menanggulangi COVID? Terus saya juga mendengar
dari berita ada Profesor Idrus dari Universitas Hasanuddin, di mana dia tuh pernah mengidap COVID sebelumnya, namun karena dia meneteskan 5 tetes minyak kayu putih pada tisu lalu meletakkannya pada masker, dia bisa sembuh. Apakah ada kaitannya ya? Kalau saya kira itu sedikit banyak memang ada pengaruhnya. Paling tidak dengan adanya video dari Profesor Idrus tadi, kemudian kita juga edukasi ke pihak outlet bahwa kayu putih itu mengandung minyak senyawa 1,8 yang mampu untuk membunuh virus corona, memang ada peningkatan. Kalau tahun 2019 kita omset kayu putih per bulannya 1 M, 2020 ini bisa 1,2 M. Jadi ada kenaikan sekitar 200 juta untuk minyak kayu putih. Kemudian selama pandemi ini apakah ada karyawan atau mungkin anggota keluarga karyawan yang terkena COVID? Selama pandemi ini tidak ada, puji Tuhan tidak ada anggota karyawan maupun karyawan sendiri yang kena COVID. Wah, ya puji Tuhan, semoga selalu sehat. Terima kasih Bapak Michael. Demikian wawancara saya bersama Bapak Michael. Dengan ini kita bisa mendapat edukasi bahwa ternyata minyak kayu putih kurang lebih mampu menanggulangi COVID-19. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan cerita saya pengalaman COVID di perumahan saya. Maka dari itu banyak sekali protokol kesehatan yang harus kita taati. Apa aja protokol kesehatan yang harus kita taati? Mari kita saksikan video wawancara berikut ini. Nama saya security regency, sudah 4,5 tahun saya bekerja di sini. Apa aja protokol yang harus ditaati oleh warga ketika memasuki perumahan Lebak Emergency? Setiap warga atau tamu yang memasuki wilayah regency diharapkan harus turun dari mobil untuk masuk ke bilik dan dilakukan penyemprotan disinfektan. Dan setelah itu baru diizinkan untuk masuk. Ya ada yang taat, tapi ada juga yang enggak. Tapi mayoritas semua patuh untuk protokol di perumahan regency. Nanti dicatat ke buku jurnal, ada bukunya sendiri. Nanti buku siapa saja yang enggak taat, warga atau siapa, tamu atau siapapun, nah itu nanti kita serahkan ke pengurus, baru pengurus nanti yang nangani. Dari pengurus ke Pak RT, nanti Pak RT untuk ke warga nanti didampingi Babinsa sama Bimas. Halo teman-teman semua, di sini aku berkesempatan untuk mewawancarai seorang pengusaha villa di Bali, tepatnya di daerah Nusa Penida. Nah, di sini aku akan cari tahu nih, apa sih dampak yang terjadi di situasi pandemi COVID-19 saat ini, terutama di sektor pariwisata. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan videonya. Jadi di saat kondisi pandemi seperti ini, khususnya saya yang terjun di bidang pariwisata seperti penginapan, terutama untuk wisatawan, karena di masing-masing negaranya itu lockdown, kemungkinan dia untuk ke Bali tidak ada. Sedangkan untuk tamu lokal, karena kondisi ekonomi dan PSBB yang berlaku di masing-masing daerah tidak memungkinkan dia untuk jalan-jalan ke Bali, terutama ke Nusa Penida. Otomatis pariwisata sepi dan kondisinya lesu. Pandemi yang terjadi di bidang pariwisata terjadi di bulan pertengahan Maret. Di saat itu sudah mulai sepi pariwisata, terutama penginapan, sampai bulan sekarang September, mungkin sekitar kurang lebih ada 6 bulan. Untuk kondisi new normal sekarang ini kayaknya belum ada perubahan,
karena semua masing-masing daerah yang ada di Indonesia masih memperlakukan PSBB. Jadi kemungkinan untuk dia jalan-jalan ke Bali masih sedikit, apalagi dengan banyaknya penginapan hotel-hotel yang ada di Bali, kemungkinan tidak menjangkau untuk semua yang ada, untuk semua penginapan yang ada di Bali. Masih belum membawa dampak di saat new normal pandemi. Untuk new normal ini penginapan di Nusa Penida, terutama penginapan saya, Kubu Sental Cottage, udah mulai buka, udah memperlakukan protokol kesehatan di masing-masing kamar. Kami sediakan hand sanitizer, juga masker, terutama yang tamu yang baru datang saya sediakan desinfektan. Harapan dan pesan saya di saat kondisi pandemi ini, khususnya kepada pemerintah, untuk lebih mempromosikan pariwisata yang ada di Bali, terutama nanti setelah masa corona, supaya bisa lagi Bali bangkit pariwisata seperti sedia kala. Kita semua pasti sudah tahu dong apa itu virus corona, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, penyebaran virus corona dapat kita cegah dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor, karena tanpa kita sadari, bakteri ataupun virus banyak terdapat pada tangan kita yang dapat membuat kita sakit. Yang kedua, sakit batuk atau pilek, gunakanlah masker agar dapat mencegah penyebaran virus. Yang ketiga, selalu menjaga jarak sekitar 1 meter, serta hindari di tempat yang ramai dan ruangan yang tertutup. Next, yang keempat, waspada menyentuh benda-benda umum, karena partikel virus dapat menempel pada benda tersebut, seperti saat kita memegang gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM. Yang kelima, hindari kontak fisik seperti berjabat tangan ataupun memeluk, agar tidak transfer virus. Yang keenam, selalu mencuci tangan dengan menyeluruh selama 20 detik, seperti pada gambar ini. Dan yang terakhir, selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta tidak lupa mengonsumsi vitamin. Eits, dan satu lagi, hindarilah stres. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita semua lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona.